Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, pada kesempatan hari ini, pada hari Sabtu, pekan biasa ke-20 sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sahabatku yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sahabatku. Karena apa? Karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan, sahabatku. Mereka sering berperilaku munafik dan memberikan beban hidup kepada orang lain, sahabatku. Tentu cara hidup seperti ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Yesus loh, sahabatku. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melakukan banyak hal. Seperti apa, sahabatku? Seperti menyembuhkan orang sakit, membela mereka yang lemah dan tersingkir, sahabatku. Cara inilah yang membuat banyak orang menjadi percaya dan kemudian mengikuti Yesus, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah menjadi orang yang banyak berbicara loh, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa, sahabatku. Bahkan sahabatku, bisa jadi kita hanya bisa memberi usulan dan orang lain yang harus melakukannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kadang-kadang kita bisa menjadi seperti itu ya. Sungguh sahabatku yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita belum cukup jika hanya menjadi pewarta sabda dalam arti mampu homili, khotbah, ceramah, sahabatku, atau hanya menjadi pendengar sabda, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda,
Kita sungguh diajak untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan, sehingga pewartaan kita tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita, juga sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, kita sungguh diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh amat konsisten loh. Artinya apa sahabatku? Artinya apa yang kita katakan itulah yang harus kita lakukan sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, semoga kami semakin bersemangat untuk menjadi pelaku-pelaku sabda dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, dan kita berefleksi bersama-sama pada kesempatan ini sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Sahabatku yang terkasih, apa yang kita katakan, itulah yang harus kita lakukan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.